Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti bahagia ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Bu. Sangat bahagia, Bu. Sebelum mengawali aktivitas pada pagi hari ini, Ketua kelas untuk memimpin doa ya. Monggo Mbak Nila pimpin doa ya. Oke, siap. Ya, Ibu. Bersiap. Berdoa. Mulai. Berdoa. Selesai. Ya, terima kasih ya Mbak Nila. Ini ketua hebat ini. Ya, salam bahagia untuk anak-anakku semuanya. Semoga semuanya tetap bahagia karena dengan bahagia pasti pembelajaran kali ini kita akan menyenangkan. Sudah bahagia belum hari ini? Harus bahagia, Ibu. Ya, Sangat bahagia, Bu. Harus bahagia. Alhamdulillah kalau bahagia. Karena di dalam jiwa yang bahagia pasti kita akan juga senang ya. Semangat semuanya, semangat kayak gitu. Pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya Bu Zila presensi dulu ya. Siapa tahu ada yang bolos atau makan di kantin. Ya, yang pertama Ida Purwitasari. Hadir? Mbak Ida. Bu. Ya. Hadir. Imarotul. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Indah Yuni. Kurniasih. Hadir, Bu. Ya, Hadir, Latifah. Bu. Hadir, Bu. Mbak Lucy. Hadir, bahagia Ibu. sekali hari ini kamu. Mbak Nila. Katanya harus semangat, Bu. Iya, bagus. Mbak Nila. Saya. Iya, tadi udah mungkin doa ya. Ya, saya dong, Mbak Bu. Novita. Mana ini Mbak Novita? Mbak Novita. Oh, tadi ke belakang kayaknya, Bu. Oh, ada tuh. Ayo, Dila. Maaf Bu, kebelet. Nuke. Hadir Bu. Hadir Ya. Bu. Ya. Sodia. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik hatinya, baik jiwanya, jasmani dan rohani selalu sehat kayak gitu. Ya, minggu kemarin kita membahas tentang apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Teng. Ya, minggu kemarin udah lupa gimana ini. Kemarin kita membahas tentang plain cake. Sudah menganalisis tentang sifon, ya toh? Sudah menganalisis tentang sepong, ya. Udah paham ya semuanya ya, yang itu ya? Ya, Ya, Bapak Bu. biasa. Pelajarannya bukan punya Bu Zilah kan, semuanya juga. Ya, Bu, banyak, Bu. Penuh ya. Bismillah, pahami. Nah, sekarang untuk materi selanjutnya ini kita akan membahas tentang gato dan torte. Ada yang pernah mendengar istilah itu? Ya, Nukenawika. Apa ini? Saya Bu. Ya, apa? Istilah bahasa asing Bu. Gato dari Prancis, sedangkan torten itu dari bahasa Jerman Bu, artinya cake. Oh iya, Bu. bisa. Ya, yang lain siapa? Ada yang mau menambahkan? Iya, Bu Latifah. Mbak Latifah, monggo. Itu seperti jenis cake ulang tahun ya Bu, karena bentuknya cake yang disiram menggunakan ganas. Ya, seperti ulang tahun juga. Terus ada yang mau menambahkan lagi? Bu Ida. Gato sama torten tuh cake layer berlapis, Bu, yang ada isian sama toppingnya, Bu. Bener enggak, Bu? Oh iya, kok semuanya udah pada pinter ya ini ya?
pasti menerapkan GLS ya. Tadi Ya malam pasti Bu, pada tadi kan baca baca ya. dulu. Iya benar baca dulu. Alhamdulillah ya, GLS sangat bermanfaat. Ya, semuanya benar dari Mbak Nuke, Mbak Latifah, Mbak Ida bahwa gato dan torte itu adalah hanya istilah bahasa asingnya saja. Yang artinya sebetulnya sama, cake yang berlapis, berlayer, yang di dalamnya itu ada isiannya. Terus nanti juga ada toppingnya. Toppingnya bisa bentuk bubu atau bisa disiram ganes. Ini juga bisa digunakan untuk ulang tahun. Ya, berarti kalian udah suka membaca ya, kan membaca itu jendela dunia ya. Pasti dengan banyak membaca nanti bisa membuka pintu ya, pintunya dunia pasti ya. Semangat ini kalau kayak gini. Jadi semangat untuk membaca. Bu Zila hari ini akan menyampaikan tujuan untuk pertemuan kali ini. Bu Zila izin share screen ya. Bu Zila share screen dulu. Ya Bu. Ya. Ya, tadi kan udah dibahas tentang gato dan torte. Selanjutnya kita akan melihat dari tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu melalui nanti mengamati, mengkaji referensi, menggali informasi dan kegiatan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian gato dan torte dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam gato dan torten dengan benar. Yang ketiga ada mengidentifikasi peralatan pembuatan gato dan torten dengan tepat. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis bahan pembuatan gato dan torten dengan benar dan tepat. Yang kelima itu ada nanti kalian mampu menganalisis karakteristik gato dan torte dengan tepat. Yang terakhir, yang keenam, kalian mampu menganalisis masalah pada pembuatan gato dan torte dengan tepat. Nah, setelah kalian ini nanti kan tadi udah tujuan pembelajaran mungkin udah tercapai ya di yang pertama, karena kalian udah melakukan gerakan literasi sekolah yang sebelumnya pasti kalian udah baca dulu. Pasti kemampuan itu pasti sudah dipahami, tadi udah benar semua. Nah, pada pertemuan hari ini, garis besar kegiatan hari ini itu nanti ada diskusi kelompok, ada mengerjakan LKPD, dan mempresentasikannya ya. Nah, yang ketiga nanti ada penilaiannya. Penilaian di sini nanti ada sikap, ada keterampilan ketika kalian mempresentasikan, dan yang terakhir ada nilai pengetahuannya, karena nanti masuk ke post-testnya di akhir ya. Ya. Nah, setelah kalian mempelajari tujuan pembelajaran kali ini, kita Bu Zila ada video nih buat kalian. Silahkan didengarkan ya. Bahan A dan lain-lain. Gak usah lama-lama lagi. Apakah Langsung aja kedengeran? kita mulai resep spesial oprak. Dengar, Dengar Bu. Bu. Dengar, Bu. Ya. Disimak baik-baik ya, Bahan A yang jangan pertama, sampai ngiler. putih telur sebaiknya dikocok terlebih dahulu. Bahan A, putih telur dikocok terlebih dahulu. Siapkan gula pasir, krem of tartar, dan garam. Kocok putih telur asal berbuih seperti ini, lalu masukkan gula pasir, krem of tartar, dan garam sampai habis. Kocok hingga mengembang softik. Bahan A dikocok hingga mengembang softik seperti ini. Ya, ada ekornya agak bengkok seperti ini. Itu kayak apa itu?
Angkat ke bowl yang bersih. Lalu kocok bahan B, telur, gula pasir, atau menggunakan gula pasir rose blend, Nyonya Lim vanilla cream. Semua bahan B dikocok hingga mengembang. Aduk, ya kecil. Aduk sampai es. Kocok kembali hingga rata. Yang sudah dingin, ratakan. Wah, sepertinya enak ya, Bu. Ya, jangan ngiler ya. Ya, Bu jadi pengen. Diberi cake lagi, Kapan kita praktek, Bu? basahi lagi dengan sip coffee. Kapan-kapan kita minggu depan praktek. Ini belajar teorinya dulu nih. Diperhatikan. Iya itu Mbak Oke, Lucy. asik. Praktek terus. Nanti bercanda. Ayo. Ayo. Kan daripada lihat, Bu, enak praktek merasakan. Nasi yang sudah dingin, Tuh namanya ganas tuh. Oh, itu ya, Bu. cake lagi. Ulang tahun. Selamat mencoba dan menikmati. Ya, udah selesai. Dari video ini ada yang mau menanggapi? Saya Ibu. Ya. Ya, silakan. Siapa ini namanya? Sebut nama. Indah, Bu. Oh ya, Indah. Apa yang bisa dipaparkan dari video ini? Itu video yang ditayangkan, video mengenai tutorial membuat opera cake, Bu. Di situ tadi dijelaskan bahan-bahan untuk membuat opera cake-nya, kemudian alat-alat yang digunakan, kemudian teknik-teknik yang digunakan, sama kriteria hasil cake-nya, Bu. Ya, kalau seperti itu tadi opera ini, apakah itu termasuk gato dan torte? Kayaknya iya, Bu. Kayaknya Iya, iya. Bu. Ayo, yang lain? Iya nggak nih? Kan berlapis-lapis, Bu. Ah, iya. Tadi kan di awal udah ya, gato itu cake yang berlayar, berlapis. Jadi opera ini tadi benar yang dikatakan Bu Indah. Mbak Indah, di sini ada bahannya, ada peralatan yang digunakan, ada teknik yang digunakan juga, ada cara membuat cake-nya, ada membuat ganesnya kayak gitu ya. Nah, selanjutnya Bu Sila mau memberikan gambar. Nah, nih gambar pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pertama, apakah ini termasuk dari gato atau torte? Iya, Bu. Iya, Bu. Kenapa? Iya, Bu. Bisa dikatakan. Kan berlapis, Bu. Oh iya, berlapis. Ada Pintar. isiannya, Bu. Ada isiannya. Oh iya, pintar. Pintar ini. Yang kedua, apakah ini bisa dikatakan gato dan torte? Berlapis nggak ini? Nggak kelihatan itu ada lapisannya enggak ya, Iya, Bu? Bu. Bisa. Nggak jelas gambarnya, Bu. Oh iya, Kecil. nggak jelas ya. Ini kayaknya, Black Forest ya, Bu? ya harusnya Black Forest ini bukan, tidak termasuk dalam kriteria gato karena itu hanya adonan brownies biasa yang enggak ada lapisannya kayak gitu. Yang ketiga ini, Iya, Bu, termasuk. ya ini ada Bisa, Bu. dua ya, Bu. ada isian, Nggak ada toppingnya, Bu. ya. Yang keempat ini, Bukan, Bu. Pancake kayaknya ya, Bu. iya, ya.
Berarti kalian udah paham ya apa itu dari arti dari gato torpe sendiri, yakni berlapis. Selanjutnya dari permasalahan ini tadi, Bu Zila meminta kalian untuk bekerja kelompok untuk menganalisis kriteria hasil dari gato dan torpe. Nah, tadi coba dianalisis ya, ini namanya apa? Nanti dianalisis dari bahannya, dari peralatannya, dan dari cake yang digunakan, karakteristik hasil jadinya. Nah, sebelumnya nanti Ibu share LKPD-nya udah Ibu share ya? Udah, Bu. Aduh, Bu Zila Minum, Bu. Minum, Bu. ya, maaf ya, Bu Zila batuk-batuk. Ya, nanti Bu Zila bentuk kelompok dulu apa mau membentuk kelompok? Bu Zila aja Bu yang menentukan. Bu Zila aja yang menentukan. Ya, kalau Bu Zila, berarti Bu Zila membentuk kelompok yang heterogen ya. Kelompok yang pertama itu ada Indah, Ima, dan Lucy ya. Ya, sama Lucy. Nanti ngobrol terus. Yang kedua ada Seru. Mbak Nuke, Mbak Nila, dan Mbak Novita. sama Nuke yang pinter. Yang ketiga ada Mbak Ida, Mbak Latifah, dan Mbak Kurniasih. Ada yang keberatan untuk kelompok ini? Harusnya nggak ada ya. Ya, Karena Bu. Ya, Bu. Kita besti semuanya, Bu. Oke, karena semuanya bestie. Jadi nggak ada masalah untuk kelompoknya. Silahkan untuk LKPD-nya dibuka, dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dianalisis, bisa apapun itu dianalisis. Dari bahannya mungkin dari yang tadi telah dijelaskan contoh seperti video yang Ibu berikan ya. Ayo dimulai presentasinya, jangan pada ribut. Ya, Bu. Lucy itu, Bu. Ganggu-ganggu terus, Bu. Nggak mau diskusi, Bu. Lucy, ojo guyonan terus, gak oleh manut. Ada yang ditanyakan ya? Ini, Bu, buat cari referensinya boleh lihat dari Google nggak, Bu? Boleh dari apapun yang kalian bisa akses, silakan diakses semuanya. Baik dari buku pegangan kalian, ada juga dari internet misal kayak gitu, atau dari apapun lah yang kalian bisa gunakan. Karena di sini literatur harus membaca semuanya. Lucy jangan hanya numpang lo ya, juga belajar, juga dibaca, jangan lihat-lihat WA aja. Ya, Enggak Bu, saya membaca Ya, Bu. Bu. Baca WA, Bu. Baca doa biar cepat selesai. jangan kayak gitu. Kasihan Mbak Ida, kasihan Mbak Ima, mereka kerja sendiri, nggak boleh kayak gitu ya. Mbak Ima nanti biar masuk surga Bu. Terus aku nggak masuk surga. Enggak, kan sering bully. Udah, kerjain dulu. Ya. Kerjain yang tenang. Mbak Nila, jangan bercanda terus lo ya, dikerjain. Ya, Bu. Kasihan tuh Mbak Nuke sama Mbak Novita nanti yang mikir kalau Mbak Nilanya bercanda terus. Iya tuh, Bu. Guyon mulu. Bercanda nggak apa-apa, asal pada tempatnya.
Kayaknya kelompoknya Mbak Ida, Mbak Latifah, sama Mbak Kurniasih ya yang diem-diem ya. Pasti ini, waduh. Serius ini, Kita kan Bu. anteng-anteng. Buat anak-anak cerdas, Bu. Lorot. Kayaknya pada diem-diem pasti udah pada paham ini. Ngerjainnya serius banget. Latifah dari tadi nyengir mulu, Bu. Guyonan mulu. Gak apa-apa dia, paling lagi tersemsem. Kemarin habis diapeli dia kayaknya. Wah, Nasila tahu aja. Pernah muda. Ya, dilanjut. Yo, pada semangat nih, pada ngerjainnya. Pasti hasilnya bagus-bagus ini. Udah, apakah ada yang udah selesai? belum, Bu, masih proses. Belum, Bu. Dikit lagi. Ya, Yusilah tungguin. Yusila orangnya setia, tenang. Pasti Ibu tungguin sampai selesai. Sampai hasil kerjanya kalian bagus, referensinya banyak, jadi kalian paham apa itu gato, apa itu torte, yang selanjutnya nanti akan dipraktekkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau lihat resep, jangan pikirannya jangan macem-macem, jangan pingin dang istirahat, sabar ya. Udah, ayo udah selesai nih harusnya. Waktunya udah selesai untuk waktu diskusinya. Ada yang mau presentasi? Kelompok saya, Bu, sudah. Oh iya, kelompoknya Indah ini kelompoknya. Mantap ya kan, Lucy, Mbak Ima? Ayo. Saya yang izin presentasi ya. Ya, silakan isi share screen. Oke, saya share nggih, Bu. Ya. Ini bacanya dari atas, Bu, apa langsung? Dari atas dijelaskan aja. Itu kan LKPD. Kan ini LKPD-nya tadi dari Bu Sila kan kosongan, terus diisi. Sudah hanya petunjuknya. Baik. Ya. Terima kasih waktunya Bu Zila. Perkenalkan kami dari kelompok yang berisi dari saya, Indah, kemudian Ima, dan Lucy. Ini hasil LKPD yang kami kerjakan, Ibu. Saya yang jadi perwakilan untuk presentasi. Isi LKPD-nya, 1, petunjuk. Buatlah kelompok sebanyak 3 siswa. Berdoalah sebelum mengerjakan. Amati tayangan gambar produk nyata yang disajikan tentang menganalisis gatau dan torte dengan cermat. Kemudian pekerjaan dilakukan dengan tenang. Kompetensi dasarnya menganalisis gatau dan torten. Kemudian indikatornya menjelaskan pengertian gatau dan torte, menganalisis bahan pembuatan gatau dan torte, menentukan peralatan pembuatan gatau dan torte, menganalisis karakteristik atau kriteria hasil yang baik dari gatau dan torte, menganalisis kesalahan dalam pembuatan gatau dan torte. Tujuannya, setelah melalui serangkaian pembelajaran saintifik, peserta didik kelas 12 Tata Boga dengan benar dapat 1. Mampu menjelaskan pengertian gatau dan torte dengan benar. 2. Mampu menganalisis bahan pembuatan gatau dan torte dengan tepat. 3. Mampu menentukan peralatan pembuatan gatau dan torte dengan benar. 4. Mampu menganalisis karakteristik atau kriteria hasil yang baik dari gatau dan torte dengan benar. 5. Mampu menganalisis kesalahan dalam pembuatan gatau dan torte dengan tepat. Kemudian teori gatau sama tortenya tadi sudah di-share sama Bu Zila. Kemudian langkah kerjanya, setelah mengamati tayangan PPT dan video, pahami materi yang disajikan oleh guru. Selanjutnya, analisislah produk nyata gambar yang telah disajikan.
Kemudian tulis hasil diskusi dalam kolom jawaban yang disediakan untuk meningkatkan literasi, maka menggunakan buku yang ada, sumber internet lainnya. Kemudian tayangkan kepada guru jika ada hal-hal yang kurang jelas. Kegiatannya menganalisis gato Afrika dan Sancher torte dalam bentuk diskusi sebagai berikut. Pengertian gato dan torte, bahan pembuatan gato dan torte, peralatan pembuatan gato dan torte, karakteristik atau kriteria hasil yang baik dari gato dan torte, kesalahan dalam pembuatan gato dan torte. Kemudian analisisnya kami satu produknya adalah gato Afrika. Pengertiannya gato Afrika menurut Megawati dan kawan-kawan, gato adalah kue yang terbuat dari bahan dasar butter spong atau disebut dengan layer cake. Gato berasal dari bahasa Perancis kuno yang artinya cake. Jenis gato ada gato Afrikan, gato mereng, gato apa ya Bu yang ini bacanya? Honor. Ya. Terus bahan yang digunakan, 1 tepung terigu, telur, gula pasir, mentega, susu bubuk, coklat bubuk, maizena, emulsifier. Kemudian bahan flanya ada susu cair, gula pasir, garam, kuning telur, maizena, tepung terigu, butter. Bahan toppingnya coklat bubuk. Kemudian alat yang digunakan bowl, mixer, loyang, oven, saringan, saucepan, dan spatula. Cara membuatnya, pertama kocok telur, gula, dan emulsifier sampai putih dan berjenjang. 2. Ayak tepung terigu, maizena, susu bubuk, coklat bubuk, dan mentega cair. Masukkan ke dalam adonan telur. Ratakan dengan mixer dengan kecepatan rendah atau spatula saja. Kemudian setelah tercampur rata, masukkan ke dalam loyang lalu siap di oven. Setelah matang, cake dibagi menjadi 3 layer. Membuat isian flanya, 1. Campurkan susu cair, gula, maizena, garam, kuning telur, dan terigu diaduk sampai rata. Panaskan sambil diaduk-aduk, masukkan butter sambil terus diaduk sampai adonan mengental. Untuk toppingnya menggunakan taburan coklat bubuk. Hasil kriteria dari warna, bentuk, tekstur, rasa. Dari warnanya coklat hitam, kemudian bentuknya berlayer dengan isian fla dan topping coklat bubuk atau ganas. Kemudian untuk tekstur cake-nya lembut. Rasanya antara cake dan fla serta toppingnya menyatu dengan baik sehingga rasanya manis coklat. Kemudian yang produk kedua adalah Caesar torte. Pengertiannya Caesar torte berasal dari bahasa Jerman yang artinya kue lapis. Torte yang termasuk kue klasik adalah Caesar torte. Torte disajikan dengan cara disusun, dilapisi dengan berbagai macam filling dan covering dengan berbagai macam bahan penutup atau topping. Kemudian bahannya ada butter, gula kastor, kuning telur, dark coklat, milk, terigu, putih telur, vanila. Bahan isiannya ada selai aprikot. Kemudian bahan toppingnya ada coklat dan whipped cream. Alat yang digunakan bowl, mixer, loyang, oven, saringan, saucepan, dan spatula. Untuk cara membuatnya, yang pertama butter kocok dengan gula kastor, masukkan kuning telur, vanila, dark coklat, aduk hingga halus dan lembut. Kemudian pada bowl yang lain kocok putih telur dengan gula kastor hingga lembut. Kemudian campur adonan 1 dan 2 sedikit demi sedikit, lalu masukkan terigu, kocok hingga merata dan lembut. Setelah rata, masukkan adonan ke dalam loyang, lalu di oven. Isinya nanti menggunakan selai aprikot, ditutup dengan buttercream coklat dan ganas. Untuk hasil kriteria dari warnanya, coklat kehitaman, kemudian bentuknya cake berlayer berisi selai aprikot dan ditutup dengan buttercream coklat lalu disiram. Kemudian menggunakan ganas. Teksturnya lembut, rasanya enak antara cake dan isian selai aprikot menambah rasa kecut ditambah dengan ganas rasa manis coklat dan kecutnya selai. Sekian presentasi dari kelompok kami, Ibu. Apakah ada pertanyaan? Ya, bentar ini. Ayo. Udah bagus Stop nih. sharing ya, Bu. Oh iya. Ada yang Saya bertanya, Bu, Pak? izin bertanya Bu.
Ya Mbak Nuko, mau tanya saya apa Bu Zila? Tanya sama Mbak Indah. Oh iya, Mbak Nuko. Ya, silahkan. Ya, saya dari kelompok 2 akan menanggapi hasil pemaparan dari kelompok 1. Itu proses bakingnya menggunakan suhu berapa ya Mbak Indah tadi? Untuk bakingnya, Lalu suhunya. yang kedua, Oh ya. Untuk Caesar tortenya menggunakan isian selai aprikot ya. Itu selai aprikot itu terbuat dari apa ya? Baik, terima kasih Mbak Nuko untuk pertanyaannya. Untuk suhu yang Tanyanya bagus digunakan. ini. Ya Mbak Indah, ya maaf saya salah. Ini Ya kan maaf Bu, Mbak saya Nuko tidak dengar Bu luar Wahyu. ekspektasi Bu Zila ini. Ini pertanyaannya bagus. Silakan Mbak Indah bisa menjawabnya. Iya, maaf Bu Zila tadi nggak dengar. Ya. Oke, terima kasih Mbak Nuke untuk pertanyaannya. Jawaban saya untuk suhunya kira-kira sekitar kurang lebih 170 sampai 180 derajat Celcius. Kemudian lama untuk bakingnya sekitar 30 sampai 45 menit. Kemudian untuk selai aprikotnya itu terbuat dari buah aprikot. Buah aprikot itu biasanya rasanya agak asam, Mbak Nuke. Nanti coba Google bentuknya seperti apa, bentuk selainya seperti apa. Ya, terima kasih ya Mbak Indah atas penjelasannya itu. Mbak Nuka udah paham belum? Iya Bu, sedikit-sedikit Bu. Nanti Bu Zila yang menambahkan Bu. Menambahkan apa? Jelaskan maksudnya. Oh, ya tak kira menambahkan aprikot kan nggak ada. Ya. Yes, sekian ya Bu presentasi dari kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Indah atas presentasinya. Wah, kelompoknya Mbak Indah aplaus dulu dong. Tepuk tangan dulu. Yeay, keren kita Mbak Lucy, Mbak Ima. Ya. Iya dong. Tepuk tangan juga buat Mbak Nuke karena udah berani bertanya dia. Ya, tepuk tangan buat Mbak Nuke. Mantap Mbak Nuke. Iya, Terima mantap. kasih semua. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak Indah dan Mbak Nuke atas diskusinya sehingga ya ada pertanyaan tanya jawab, jadi baguslah untuk menambah wawasan kalian kayak gitu. Jadi Ibu Zila hanya menambahkan sedikit kalau ya tadi yang dikatakan Mbak Indah, kelompoknya Mbak Indah benar ya, kalau gato dan torte adalah ya cake berlapis. Tadi udah dijelaskan di awal. Selanjutnya nanti gato Afrika bahannya apa saja, terus peralatannya apa saja, juga sebenarnya masih banyak contoh gato yang lain kayak gitu. Nanti bisa dicari kembali kayak gitu untuk literatur kalian. Biasanya kan ketika hanya separuh pasti kalian ingin penasaran toh. Kalau penasaran nanti membaca lagi. Karena semakin banyak membaca pasti kalian banyak tambah penasaran. Ketika tambah penasaran pasti kalian akan menambah membaca lagi. Terutama tadi yang belum paham tentang buah aprikot ya. Silakan nanti bisa dicari lah. Sekarang Mbah Google banyak, literatur yang lain juga banyak. Oke, luar biasa sekali hari ini untuk presentasinya. Mungkin yang kelompok yang lain nanti besok lagi ya. Ini kayaknya waktunya udah mau habis ini untuk presentasinya. Nanti presentasinya dilanjutkan minggu depan. Nanti ditambah dengan kesalahan dalam pembuatan gato dan tortenya kayak gitu. Ya. Oke. Ini udah selesai presentasinya. Nanti selanjutnya kita ada ini evaluasi tentang pengetahuan kalian yang Ibu udah sampaikan yang tadi dipresentasikan sama Mbak Indah. Sebelum sepaneng kita speaking dulu ya. Ayo, kepalanya diputer-puter ayo. Biar semangat lagi. Lepas toh Bu kalau diputer. Oh iya, ya apa nih? Dah, yang penting seger lah. 1, 2, 3. Ya. Udah ya. Dah, sekarang soalnya mau mikir lagi nih. Bu Zila kasih soal post test melalui link. Bu Zila bagikan link di WhatsApp ya, di grup WhatsApp ya. Silakan kalian cek, silakan dikerjakan. Ada
post test dan refleksinya Baik, sekitar dalam Bu. waktu 5 menit. Ayo, mulai sekarang. Udah? Udah ada kan? Silakan dikerjakan ya. Oke, Bu. Sudah, Bu. Ya, udah sip. Bagus. Udah ini semua udah masuk ke Buzilah. Berarti udah selesai untuk apa namanya post testnya. Nanti Buzilah segera rekap, segera nilai. Nanti hasilnya Buzilah share lagi ke kalian. Siapa yang nilainya bagus, siapa yang nilainya jelek kayak gitu ya. Semua sudah mengerjakan dengan baik. Terima kasih untuk yang semuanya berpartisipasi ya, kayak Mbak Indah, Mbak Nuko, Mbak Lucy, semuanya udah berani tampil di depan. Itu bukan hal yang mudah, itu adalah udah bentuk luar biasa apresiasi dari Buzilah. Yang lain tetap semangat, ya, tetap mau ingin tampil, di diskusinya juga udah bagus, udah mau bekerja sama dengan temannya kayak gitu. Oke, jadi untuk pelajaran pada pagi hari ini ada yang mau menyimpulkan? Apa tadi yang udah didapat? Saya, Bu, boleh, Bu. Oh iya, Mbak Ida ini dari kelompok 3 pasti dia udah ada nih, monggo. Apa? Untuk pembelajaran hari ini, Bu, yang udah kita pelajari itu tentang pengertian gato dan torte, Bu. Ya, gato Ya. itu Ya. cake yang berlapis, yang ada isiannya dan pakai topping, Bu. Bisa pakai ganas, bisa pakai buttercream, Bu. Kemudian kalau gato itu dari bahasa Perancis, kalau torten dari bahasa Jerman, Bu. Itu, Bu, dari kami. Ya, ini berarti udah paham nih. Ya, selanjutnya ada itu tuh Mbak Lucy tuh. Mau menyimpulkan apa ini? Menambahkan Ibu, boleh? Ya, boleh dong. Oke, hari ini itu kita belajar tentang contoh dari gato dan torten. Ada opera cake, gato Afrika, ada serge torten, Bu. Setelah itu, setelah ini mau kita coba bikin ya, Bu ya? Ya, nanti ya kita bikin bareng-bareng ya. Nah, berarti Ya. semuanya sudah paham ya. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan materi hari ini? Sudah paham, Bu. Paham, Bu. Ya, oke. Alhamdulillah kalau sudah paham. Berarti kita udah selesaikan dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi udah pemaparan presentasinya tentang pengertian gato, contohnya dari gato dan torte, bahan dan peralatan, analisis karakteristiknya. Jadi untuk itu kita udah selesai. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang masalah dari gato dan torte ya. Bismillah, minta maaf kalau banyak salah. Bercanda ya tadi ya semuanya ya. Jangan diambil hati, itu hanya bercanda biar menyenangkan dalam pembelajaran kita. Ya, sebelum Bismillah tutup, siapa ketua kelasnya tadi ya? Buat mimpin doa kembali, kita tutup dengan bacaan doa. Oh ya, Mbak Nila, silahkan ditutup Mbak Nila. Ya, mari teman-teman sebelum pelajaran ini berakhir, kita berdoa dulu ya. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Ya, selesai. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita, untuk lingkungan sekitar kita, dan untuk semuanya ya. Siapa tahu mau jadi usaha, jadi cake. Ya, untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa tengok kanan kiri. Siapa tahu ada sampah, silahkan diambil dan dibuang di tempat sampah. Kecuali mantan ya, jangan ya. Dah, apalagi mantan nih maksudnya. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nazi. Sama-sama. Bahagia dan semangat.